Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali tentang topik kita perubahan iklim. Nah, pada sesi yang kedua ini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia. Nah, ada dua fenomena yang berkait dengan perubahan iklim global yang mempengaruhi cuaca di Indonesia, yaitu gejala yang disebut dengan La Nina dan El Nino. Apa itu La Nina? La Nina yang merupakan suhu permukaan laut yang lebih rendah dari normalnya di Samudra Pasifik Ekuator bagian timur. Ingat, tekanannya di sini La Nina itu adalah suhu di Samudra Pasifik itu mengalami rendah suhunya di permukaan. Nah, nanti kita jelaskan apa kemudian pengaruhnya. Sedangkan gejala El Nino itu penampakan suhu permukaan laut yang lebih tinggi dari normalnya. Jadi dia di atas normal atau dia anomali suhu permukaan di Samudra Pasifik. Perlu diketahui bahwa kemudian Samudra Pasifik ini berada di sebelah timur Indonesia, ya, laut yang cukup luas, kemudian yang berpengaruh terhadap iklim di Indonesia. Nah, para ahli kemudian membuat indeks ya yang berkait dengan itu, penyimpangan dari suhu permukaan laut itu. Oleh para ahli membuat apa yang disebut dengan SOI, South Oscillation Index, ya, atau indeks osilasi selatan, yaitu selisih tekanan udara lautan antara Tahiti dan Darwin. Nah, kita lihat di mana Tahiti itu. Ya, kelihatan enggak ini? Nah, ini. Tahiti ini kepulauan di tengah-tengah Samudra Pasifik, sedangkan Darwin ini berada di Australia bagian utara. Jadi selisih tekanan udara lautan itulah antara Darwin dan Tahiti yang dijadikan sebagai salah satu indeks. Nah, jika lebih besar dari 10, ya, itu La Nina yang mengalami anomali. Sebaliknya, jika El Nino itu lebih kecil dari 10, itulah yang mengalami anomali berdasarkan indeks osilasi ini. Ini berlangsung selama 3 bulan. Nah, ini pernah data-data SOI 5 tahun yang ditampakkan pada grafik ini. Nah, sedangkan untuk El Nino itu menggunakan ENSO, El Nino South Oscillation, yaitu nilai anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik Ekuator bagian tengah. Nah, mempunyai parameter 3,4. Ini lokasinya seperti ini bila dilihat dari Samudra Pasifik. Itu berada di antara 120 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Bujur barat sampai bujur barat, ya. Nah, di sini ada indeks, ya. La Nina itu bisa lemah jika dia minus 0,5 sampai minus 1,0. Dia sedang apabila 1 sampai minus 1,5, dan La Nina itu kuat jika dia di atas dari minus 1,5.
Nah, ini nilai anomali seperti ini berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Ini pertanyaan, apa dampak yang ditimbulkan? Gejala La Nina itu menyebabkan curah hujan itu di atas normal atau berlebih. Karena ya selain itu musim hujan rentangnya jauh lebih panjang. Nah, mungkin ini biasa kita dapatkan, kita merasa bahwa ini sudah musim kemarau tapi masih hujan. Nah, juga berdampak pada terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, itu dampak dari La Nina. Tentu saja tergantung dari intensitas dari La Nina itu. Sedangkan El Nino, ya, gejalanya penyimpangannya tadi mengakibatkan curah hujan di wilayah Indonesia itu di bawah normal. Ya, dalam hal ini ditandai dengan musim kemarau yang panjang. Ini juga kita sering dapatkan. Kenapa ya? Ini sudah mestinya hujan, tapi kenapa hujan belum turun-turun juga? Nah, akibat yang ditimbulkan terjadi kekeringan dan memicu kebakaran hutan. Periode El Nino yang terparah pernah terjadi itu di tahun 81, 85, dan 96. Ini yang menyebabkan bencana kekeringan terjadi di Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.